Bicara tentang wabah, bicara tentang bencana nasional, ini karena sudah dianggap sebagai bencana nasional, maka gimana cara Quran memberitahukan agar bencana itu ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya ada dua di ayat ini, surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu li'azzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab manusia selagi engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Satu. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab manusia selagi mereka beristighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini beberapa kegiatan sudah di-off-kan dan juga jadwal ceramah juga ditiadakan karena menyambut seruan Presiden Republik Indonesia juga Gubernur DKI Jakarta agar tidak ada lagi perkumpulan, agar melakukan social distancing measure. Artinya wabah corona ini virusnya sudah semakin mengganas, dan kemudian juga untuk mentaati ulul amri ini juga tausiah dilakukan melalui live streaming baik di Facebook maupun di Instagram. Bicara tentang wabah, bicara tentang bencana nasional, ini karena sudah dianggap sebagai bencana nasional, maka gimana cara Quran memberitahukan agar bencana itu ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya ada dua di ayat ini, surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu li'azzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab manusia selagi engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Satu. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab manusia selagi mereka beristighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lewat ayat ini bicara tentang bencana nasional namanya wabah corona, kita semua harus melakukan ini agar apa? Agar Allah angkat bencana ini. Karena sesungguhnya corona itu makhluk, dan makhluk itu selalu ada dalam ketentuan holik, kekuasaan holik. Maka seperti kita tidak pernah melihat setan, sebagaimana kita nggak bisa melihat setan, meskipun setan selalu memusuhi kita, caranya jangan pernah kita berantem sama setan, pasti nggak bakal menang. Orang mereka bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat mereka. Sama dengan corona. Corona makhluk yang ukurannya nanometer. Nanometer sendiri aja Abi nggak pernah tahu tuh segede apa. Jadi kalau meter tahu, sentimeter tahu, milimeter tahu, makin ke bawah lagi, makin nggak tahu tuh, saking kecilnya. Maka caranya adalah pengen ngelawan setan, caranya adalah panggil saja Allah pemilik setan sambil mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka Allah akan tanganin setan agar tidak mengganggu kita. Demikian juga kalau kita lagi masuk ke toilet, ke kamar mandi, saat kita buka aurat, itu kan rumahnya setan. Agar aurat kita tidak dilihat oleh setan, doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dengan nama-Mu ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki, setan perempuan. Dalam sebuah hadis, siapa yang masuk toilet, kamar mandi, baca doa itu, maka Allah akan tutup agar aurat kita tidak dilihat. Balik juga tentang wabah corona ini, bahwa ini sudah dianggap sebagai bencana nasional, statusnya seperti adalah musibah dan bencana, maka caranya dua dalam surah Al-Anfal 33 itu. Caranya apa? Wa ma kana Allahu li'azzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka. Allah tidak akan timpakan bencana pada mereka selagi engkau Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka. Maksudnya Muhammad masih ada di tengah-tengah kita. Rasulullah masih hidup apa enggak? Udah enggak ada. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak diazab oleh Allah, Allah tidak timpakan bencana? Hidupkan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masuk rumah ucapkan salam, keluar rumah ucapkan salam, baca doa keluar rumah,
Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tidur, hidupkan sunnah Muhammad SAW. Apa saja itu sunnah Rasulullah sebelum tidur? Berwudu, terus ngibas-ngibaskan kasur, apalagi bersiwak, sikat gigi, apalagi baca surat Al-Mu'awwizatain, ayatul kursi, hidupkan. Bangun tidur, ke kamar mandi juga hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Masuk dengan kaki kiri, baca doa, tidak berlama-lama di kamar mandi, keluar dari kamar mandi, ucapkan hamdallah. Tatkala makan juga hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Pokoknya sunnahnya Rasulullah hidupkan, supaya apa? Kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, maka insya Allah Allah tidak akan pernah mengazab kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, kalau kalian cinta sungguh-sungguh pada Allah, caranya adalah ikuti cara hidupku, hidup Muhammad SAW. Maka kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah bakal cinta pada kalian. Jadi untuk supaya kita tidak diazab sama Allah, satu, hidupkan sunnah Muhammad SAW, Nabi kita. Siap kira-kira? Satu itu. Yang kedua, agar kita tidak ditimpa oleh musibah, tidak ditimpa oleh bencana, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa makana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka manusia selagi mereka istighfar, minta ampun sama Allah.